Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat bertemu kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti renungan malam ini. Kamis tanggal 18 Juni 2020. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 171 ayat 1 dan ayat yang ketiga, tandai ma'au. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang menyertai kami sepanjang hari ini. Kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat renungan malam yang dipersiapkan oleh gerejamu. Kami persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita dari kitab Ibrani 2 ayat 5 hingga ayat 18. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan,
yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah seorang suami yang punya jabatan dan punya kedudukan di tempat dia bekerja. Karena jabatannya tentu dia sangat sibuk dan capek dan banyak menyita waktunya. Berangkat pagi dengan segala sesuatu yang telah dipersiapkan oleh istrinya, mulai dari pakaian, sepatu, bekal, tas, semuanya telah dipersiapkan. Suaminya ini merasa bahwa masih ada yang kurang cepat, segala sesuatu siap dan tersedia. Di setiap hari pulang dari tempat kerja, dia juga telah dipersiapkan pakaian ganti, makan malam, dan juga segala sesuatunya. Tetapi dia selalu marah-marah kepada istrinya, karena dia menganggap pekerjaan di rumah itu bukan pekerjaan. Hanya di kantor jadi pegawai, punya karir, itulah yang menjadi pekerjaan baginya. Jadi mengurus dia sebagai suami, mengurus rumah, mengurus anak-anak, itu bukan pekerjaan yang berarti baginya. Ayah hadu diulaho sadarion, kau kerja apa hari ini? Itulah yang menjadi pertanyaan dan dibawa di dalam kemarahan. Jadi dia menganggap bahwa istrinya tidak bekerja, tidak melakukan sesuatu apapun. Suatu ketika istrinya harus keluar kota mengikuti pembinaan. Ulun najulu didok mai panataran. Jadi ini wajib karena ini program dari kantor. Istri pejabat harus mengikuti pemberdayaan, penataran, pembinaan. Jadi suami dikasih izin untuk menggantikan posisi di rumah selama istrinya mengikuti pembinaan tersebut. Dia mulai bekerja, bangun pagi, menyiapkan sarapan anak-anak. Dia mulai menyalakan api. Tiba-tiba anaknya yang kecil menangis minta susu. Dia mulai bingung apa yang harus dia lakukan duluan.
belum lagi rumah yang sudah semakin berantakan, cucian yang menumpuk, halaman yang kotor. Jadi dia mulai mondar-mandir ke sana kemari, bingung sendiri, tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Pada akhirnya dia menyadari dan menyesali, rupanya bahwa pekerjaan di rumah jauh lebih capek dan lebih banyak menyita waktu daripada pekerjaan di kantor yang biasa dia lakukan. Ketika istrinya selesai mengikuti pembinaan, lalu dia meminta maaf dan menjadi ada perubahan di dalam dirinya. Setiap pulang kantor dia tidak lagi marah-marah, tetapi dia mencoba membantu apa yang bisa dia kerjakan untuk meringankan beban istrinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita tadi kira-kira apa hikmat yang bisa kita ambil dari dalamnya? Terkadang kita merasa bahwa pekerjaan orang lain itu tidak pekerjaan, bahwa apa yang dilakukan saudara-saudara kita yang lain itu memang tidak pekerjaan berarti. Tetapi ketika kita turun tangan melakukannya, baru kita nyadar rupanya berat juga ya, capek dan melelahkan. Jadi jangan hanya melihat ke atas, sekali-kali kita melihat ke bawah, merendahkan diri. Itulah yang Tuhan lakukan di dalam Yesus Kristus. Dia sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat seketika waktu, seperti di ayat 7 dan ayat 9. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi Tuhan itu juga mau menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, sama seperti kita. Tuhan itu juga mau disamakan dengan saudara-saudaranya. Dia juga tidak malu menyebut kita jadi saudaranya, walaupun kita orang berdosa. Dan dia mau menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, seperti Yesus Kristus yang telah menjadi manusia demi keselamatan kita, menebus kita dari dosa dan maut. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 503 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nalu jaho odongake. Kita berdoa.
Terima kasih Allah Bapa di sorga buat sapaan firman-Mu, karena Tuhan mau datang untuk menyelamatkan kami. Tuhan telah membimbing kami agar kami mau merendahkan diri, sama seperti Tuhan di dalam Yesus Kristus, mau seperti manusia hanya untuk demi keselamatan kami. Kami serahkan kehidupan kami pada malam hari ini. Sanak saudara kami, anak-anak kami, orang tua kami dimanapun mereka berada, seperti Tuhan menyertai kehidupan kami, sertai juga mereka. Bangunkan kami esok pagi dalam keadaan sehat dan melakukan aktivitas kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat malam, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus